Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak dengan selawat-selawat kita Allah kumpulkan kita, keluarga kita, orang tua kita semua bisa satu surga bersama Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa Sabtu pekan ketiga kita berdiskusi Bapak Ibu tentang ilmu-ilmu Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hari ini kita akan mempelajari tentang rezeki dengan tema rezeki dijamin, kenapa harus dijamin? Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hijrah, kalau kita mendiskusikan soal rezeki, semua ulama sepakat bahwa rezeki itu dijamin, sepakat Bapak. Tapi justru sesuatu yang dijamin hari ini Pak, anehnya rezeki itu udah dijamin, tapi anehnya kenapa justru rezeki jadi masalah utama umat? Betul nggak Pak? Kan kontradiktif tuh Pak. Katanya dijamin. Seharusnya kalau dijamin maka nggak jadi masalah ya Pak. Harusnya ya betul. Tapi justru rezeki dijamin malah anehnya jadi masalah utama umat. Selama Allah izinkan saya isi kajian dari 2020 sampai hari ini, 3 aja yang ditanyain sama jamaah itu. 3. 1 soal penyakit, 2 soal keluarga, 3 soal ekonomi, rezeki. Dari 3 itu yang paling dominan urusannya rezeki. Maka ini jadi menarik buat kita diskusikan. Kenapa yang udah dijamin, kenapa justru jadi masalah paling dominan? Kan ada ya Pak. Ya harusnya kan kalau udah dijamin kan nggak jadi masalah dong Pak. Ya kan? Yang kedua, kalau sudah dijamin masih perlu dicari apa enggak Pak? Masih perlu nggak? Ada nggak perintah nyari rezeki? Kalau disuruh cari rezeki secara langsung tidak ada. Tapi kalau bertebaran disuruh mencari karunia Allah ada. Tapi di sini jadi perdebatan. Di sini jadi perdebatan. Karena di situ disebutnya di surat 62 ayat 10. Surat 62 ayat 10. Surat 62 ayat 10. Ada yang mau baca itu? Silakan. Apabila telah ditinggalkan salat, maka bertebaranlah kamu di malam. Dan jadilah karunia Allah, sehingga kalian sembahyang. Kalau sholat sudah ditunaikan, kita disuruh bertebaran Pak di muka bumi. Tapi yang dicari adalah min fadlillah. Wabtagu min fadlillah. Fadlillah di situ diartikan karunia Allah. Kadang-kadang dalam momen lain Pak, fadlillah itu diartikannya fadilah, keutamaan ya Pak. Jadi sebetulnya udah pernah saya singgung sebulan yang lalu. Keutamaan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bertebaran yang dikejar itu keutamaan dari Allah. Allah mengutamakan apa Pak kira-kira? Allah mengutamakan akhirat. Sementara manusia mengharapkan dunia. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Manusia mengharapkan balasan di dunia, sementara Allah menghendaki balasan sempurna di akhirat. Karena kita harus mengakui Pak, sebesar apapun balasan di dunia, yang kita nikmati segitu. Betul Pak? Sebanyak apapun makanan di meja yang disediakan buat kita, yang kita makan sepiring. Udah kenyang, mau makan lagi ya Pak? Nggak mungkin, selesai. Tapi kalau di surga
Kita nggak pernah ada cerita kenyang, ya Pak. Nggak pernah ada cerita kemegahan, nggak ada. Maka meskipun ada perintah untuk bertebaran, bukan mencari rezeki, tapi mencari apa yang diutamakan sama Allah. Lalu mana bukti bahwa rezeki sudah dijamin? Ayat yang paling sering dibahas adalah surat 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab nyata Lauh Mahfuz. Nah, ini ayat paling sering dibahas Pak, untuk membahas rezeki. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satupun makhluk bergerak di muka bumi illa 'ala Allah rizquha, kecuali Allah yang jamin rezekinya. Di sini ada indikasi ya, makhluk bergerak, Allah yang jamin rezekinya. Pertanyaannya, apakah jaminan rezeki ini karena dia bergerak? Tidak juga ternyata. Tidak juga ternyata. Kenapa? Karena ada ayat lain, ada anak ayat lain. 29:60. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Allah, wa ka'ayyin min dabbah, betapa banyak makhluk bergerak di muka bumi, la yahmilu rizquha, yang gak bisa ngurus rezekinya. Wallahu yarzuquha, Allah anterin rezekinya. Artinya kalau hari ini disandarkan rezeki karena bergerak, ternyata ada ayat lain, makhluk bergerak yang gak bisa ngurus rezeki, tetap dapat rezeki Pak. Ya. Artinya standar rezeki dijamin itu sudah selesai. Bisa bergerak, tidak bisa bergerak, rezeki selesai, dijamin semua. Tapi justru di situ adanya ya Pak, kata-kata pertama saya tadi, dijamin, tapi kenapa jadi masalah utama umat? Di mana masalah utamanya? Kalaupun harus mencari, yang dicari apanya sekarang? Kalaupun harus yang diikhtiarkan, apanya yang harus diikhtiarkan? Ya. Kalau kita baca Quran, kalau kita baca ulasan ulama, Bapak Ibu ya, rezeki yang dijamin ini ada rezeki karena bergerak, surat 11 ayat 6. Ada rezeki karena menikah, surat 24 ayat 32. Ada rezeki karena bersyukur, surat At-Talaq ayat 2-3. Ya. Ada rezeki karena sedekah, orang bersedekah dibalas berlipat ganda. Ada rezeki karena istighfar, surat 71 ayat 10-12. Apa lagi? Ya, banyak kan? Ya, 8 yang disebutkan sama para ulama. Tapi itu kan membuktikan bahwa rezeki itu sudah dijamin. Kalau menikah dijamin rezekinya. Tapi justru yang menarik, orang menikah justru masalah utamanya ekonomi, ya. Ya. Saya pernah didatangi ke satu jamaah, Ustaz, saya sebelum nikah dikasih tahu nanti kalau sudah menikah rezekinya dijamin, dibikin kaya sama Allah. Tapi saya setelah menikah kenapa saya susah ya? Kan masalahnya di sini, Pak. Ya Bu, kontradiktif kan ya? Padahal semua ayat-ayat itu sudah disebutkan sama Allah, ada di dalam Al-Quran. Rezeki karena usaha ada. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya memperoleh apa yang dia usahakannya. Tapi Bapak Ibu, dari 8 jenis rezeki yang disebutkan oleh para ulama yang tertera di dalam Al-Quran, sebetulnya rezeki yang dijamin ini terbagi dari 2 macam. Terbagi dari 2 macam yang disebut secara eksplisit sama Allah. Terbagi jadi 2. Yang paling jelas disebutnya adalah rezeki tak terhingga.
Ya, ini ada di surat 65 ayat 2 sampai 3. Ini ayat orang paling banyak hafal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ujungnya aja Pak. Dan barang siapa bertakwa, surat 65 ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ayat 3 sambung sedikit. Dan memberinya rezeki dari arah yang mana tiada disangka-sangkanya. Stop di situ. Rezeki yang disebut secara jelas adalah rezeki tak disangka-sangka ya. Rezeki yang diperoleh dari arah yang tidak disangka-sangka. Sangat jelas disebut sama Allah. Di surat 65 ayat 2 dan 3. Kira-kira syarat untuk mendapatkan rezeki tak terduga syaratnya apa? Ada syarat nggak? Syaratnya apa? Syaratnya takwa itu. Ya, takwa. Kalau tawakal nanti dicukupkan, itu hal berbeda nih Mas. Maka manusia itu harusnya takwa dan tawakal. Sangat rezeki pertama yang disebutkan di Quran adalah rezeki tak terduga. Syaratnya takwa. Yang kedua kira-kira kalau ada rezeki tak terduga pasangannya apa? Terduga ya. Kita supaya enggak cocokologi Pak, kita baca dulu dalil dari surat 51 ayat 49. Ya. Nah, wa kullu shay'in khalaqna zawjaini gitu. Wa kullu shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, Pak. Allah bilangnya begitu. Maka ini bukan cocokologi. Allah sendiri yang bilang segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Kalau ada rezeki tak terduga, berarti ada rezeki yang terduga. Ya. Kita menduga akan dapat rezeki. Contohnya Bapak Ibu. Ya kerja. Ya Bu, kerja kalau kita kerja, kita menduga akan dapat gaji ya Pak. Menduga apa? Udah pasti. Menduga ya Bu, nggak ada yang pasti. Karena banyak orang besok mau gajian, malamnya meninggal, nggak jadi. Yang terima orang lain. Bisa nggak Bu? Saya punya teman Pak, gaji pertamanya ternyata buat beli motor, ganti motor orang. Iya, begitu dia punya besok mau gajian, dia bilang sama temennya, besok gajian pertama, saya traktir dah. Lalu dia pinjam motor temennya karena pengen buru-buru pulang Pak. Ya Pak, jadi dia berangkat kantor bawa pinjam motor temennya, terima gaji, sorenya mau buru-buru pulang Pak, supaya bisa cepat ketemu temennya. Ternyata pulang kantor, begitu lihat motor di parkiran hilang. Jadi gaji pertamanya buat bayar motor, dan motor sama gaji gedean mana kira-kira? Pasti minus Pak. Artinya kan ini baru menduga kan? Kalau kita dagang, kita menduga bakal dapat untung, menduga Pak. Kalau laku. Ya. Kalau laku. Artinya perlu usaha nggak di sini Bapak Ibu? Rezeki terduga, ya jelas Pak. Ya, perlu bergerak nih Bapak Ibu. Ini nafas Pak, ini udara. Kita juga kan menduga dapat udara Pak, benar nggak? Menduga ya Pak. Tapi kalau kita nggak mau nyedot, dapat nggak kira-kira? Nggak dapat Bapak. Maka kan kita harus supaya dapat udaranya. Itu air mineral udah ditaruh di meja saya. Kalau saya nggak mau bergerak,
nggak mau ngambil, nggak mau jalan, dapat ya Bu? Nggak dapat. Ya. Maka kita sepakat tidak kalau ini perlu usaha nggak Bu? Yang ini, yang tak terduga. Perlu usaha nggak? Ya perlu. Kan takwa itu kan harus diusahakan. Ada orang dari lahir langsung takwa. Ada yang namanya mutakin. Ya kan Zainal Mutakin, udah takwa tuh dari kecil. Namanya. Ya Pak. Tapi orang yang bertakwa itu kan harus diikhtiarkan ya, betul nggak? Kalau nggak diikhtiarkan, nggak mungkin dia bertakwa. Maka kesimpulannya mau terduga ataupun tak terduga perlu diikhtiarkan, perlu diusahakan. Maka berlakulah dalil yang 53, 39. Ada apa? Boleh? Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Nah, kata Allah di surat 53 ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya memperoleh apa yang dia usahakannya. Kalau hari ini dia hanya mengusahakan rezeki terbuka, dia dapatnya cuma itu aja, betul nggak? Kalau dia berusaha jadi orang takwa, berarti kan dia bisa dapat dua-duanya, Pak. Bayangkan kalau dia takwa dan berusaha. Kalau dia berusaha jadi orang takwa dan dia juga berusaha meraih rezeki terduga, bisa dapat dua-duanya nggak Bapak Ibu? Dapat. Maka kita nggak perlu berdebat seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i ya Pak. Imam Malik berpikir rezeki nggak usah dikejar, Pak. Sementara Imam Syafi'i berpikir rezeki harus dikejar. Maka satu ketika pada saat Imam Syafi'i keluar dari rumah, ngelihat orang panen anggur, dia langsung berpikir, kalau saya bantuin nanti saya dapat. Dan terbukti. Begitu dia menawarkan diri, Pak, saya bantuin boleh nggak? Oh boleh Pak. Setelah saya bantuin, dibayar dengan anggur. Dengan senangnya, dengan bahagianya, dia pengen pamer, pengen laporan sama gurunya, Imam Malik. Datanglah ke Imam Malik. Dia bilang, bener kan Kiai, mungkin gitu ya, bener kan guru, saya usaha dapat bayaran. Kata gurunya, enggak, saya lagi ngajar, cuma ngebayangin siang-siang minum sirup sama anggur. Ente datang bawa anggur. Pertanyaan saya, perlu nggak Pak kita berdebat begitu? Tidak perlu. Kalau kita melaksanakan kedua usahanya, bisa nggak dapat dua-duanya? Bisa. Mau rezeki yang terduga maupun tak terduga, karena dua-duanya butuh usaha. Dua-duanya butuh usaha. Kalau nggak usaha, nggak bakal dapet. Takwa itu harus diikhtiarkan. Nggak mungkin ada orang yang otomatis jadi orang takwa, nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang yang otomatis dapat rezeki terbuka kalau dia nggak ikhtiar ya Pak. Nggak dagang, nggak kerja. Ada nggak orang tiba-tiba masuk kantor doang, masuk itu langsung pulang dapat gaji, padahal dia nggak kerja? Nggak ada. Ya. Nah sekarang karena kedua rezeki ini butuh diusahakan, lalu jenis usaha itu apa aja? Ya. Ini kan kedua-dua rezeki ini, rezeki yang dijamin ini kan ada dua nih, terduga sama tak terduga. Kedua-duanya butuh diusahakan. Berarti jenis usaha manusia ada berapa jenis lagi? Nah, ternyata usaha manusia cuma ada dua. Ada di surat 3 ayat 112. Kecuali jika mereka berpegang berkali agama Allah dan tali perjanjian yang dihapusnya, dan mereka kembali mendapat kemuliaan dari Allah dan mereka diikuti kerendahan. Dan juga itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan juga menyebabkan mereka durhaka dan Nah, manusia akan hina dimanapun mereka berada kecuali menjaga dua hubungan. Itu
Duribat alaihim dzillatu aina masukiku illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Rezeki ini cuma dua urusannya Bapak Ibu. Urusan hablum minallah dan urusan hablum minan nas. Ya. Hablum minan nas dulu deh kita bahas. Dagang Bu, ada nggak prinsip, ada nggak pesan ekonomi after sales service? Kenapa ada hal seperti itu? Supaya dia balik lagi belinya ke kita, gitu loh bro. Maka ada yang namanya after sales service, ada engagement. Kenapa bu? Contoh ya, contoh. Apapun makanannya, minumnya. Bu, itu iklan tahun berapa? Apa itu? Masih ingat gak iklan tahun berapa ya? Sampai sekarang masih iklan nggak Pak Dewa? Masih. Artinya kan dia masih berusaha jaga hubungan sama pelanggannya Pak. Saya pernah nanya, saya punya teman Pak, itu brand manajernya rokok Jarum. Saya tanya sama dia, iklannya Jarum setahun berapa miliar? Dia bilang 300 miliar Pak, rokok Jarum supernya aja Pak. Kan Jarum itu rokoknya banyak Pak. Dia cuma brand manager untuk rokok Jarum super. Saya tanya berapa iklannya? 300 miliar setahun. Berapa hasil penjualan Jarum super? Dari iklan 300 miliar. Atau kalau dihitung per 1 miliar menghasilkan penjualan berapa? Dia bilang gak ada hitungannya. Iklan itu bukan untuk sales. Iklan itu untuk brand awareness, branding image. Cuma buat mempertahankan bahwa brand tersebut ada di otak manusia, sehingga engagementnya nyambung Pak. Kalau disebut rokok yang disebut pertama apa? Nah, itulah branding image. Contoh tadi, apapun makanannya, minumnya, teh botol. Padahal itu mungkin sekarang udah gak pernah beli teh botol. Belinya teh botol, ya kan? Tapi branding image-nya masih di mana? Masih di kepala. Itulah yang dibahas di dalam dunia bisnis. Apa? Hubungan manusia. Coba kalau ibu dagang tapi judes, datang Pak Heri misalnya, kita langsung komentar, nah ada mah lihat-lihat doang nih, bakal beli nih, datang lagi ya kira-kira Pak. Ya, ada orang datang, lihat kita komentar, ya lihat-lihat doang, begitu beli cuma satu, ya lihat semua dipegang-pegang, belinya cuma satu. Datang lagi ya Pak kira-kira, nggak mungkin. Maka bayangkan kalau kita bagus hubungannya kepada Allah, tapi jelek hubungan sama manusia. Di masjid sholat, pakai gamis, pakai sorban, dipanggil ustaz, tapi hubungan sama tetangga jelek, gimana? Ya. Maka Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Allah, contoh surat 4 ayat 36. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, stop dulu Pak. Perintah utamanya jelas. Sembahlah Allah dan jangan dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Ya Pak. Itu perintah utamanya jelas. Lalu pasangannya apa Pak setelah itu? Dan berbuat baiklah. Setelah kita nyembah Allah dengan benar, tidak mempersekutukannya, pasangannya adalah berbuat baik. Artinya, setelah hablum minallah, kita harus membuktikan dengan hablum minan nas. Berbuat baik. Siapa berbuat baik dengan siapa? Nomor 1, orang tua. Jadi kalau benar ibadahnya, benar penghambaannya, perilakunya kelihatan nomor 1 sama orang tuanya. Orang tua, orang yang dituakan, orang yang lebih tua, ya Bu. Maka lihat Nabi Muhammad SAW sama orang tua sopan tak? Sama pamannya, sama orang yang dia tuakan, tetap sopan. Setelah itu sama siapa? Kerabat, orang dekat. Kalau orang dekatnya saya berarti sama istri saya. Rasulullah bersabda, khairuhum li ahlihi. Orang-orang yang baik, orang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dengan keluarganya. Berarti kalau kita sudah menyembah Allah dengan benar, ya buktikan dong baik sama keluarganya.
Makanya banyak yang nulis kan, rezeki suami itu tergantung sikapnya sama istri. Nah, sama juga, rezeki istri juga tergantung sikapnya sama suami. Karena dua belah pihak ini saling, Pak. Nggak bisa sebelah. Kalau ibu mau rezeki suaminya baik, ya ibu harus baik sama suaminya. Kalau suami pengen baik rezekinya, maka dia pun harus baik sama istrinya. Kan saling, Pak, betul nggak? Bayangkan begini, Bapak Ibu. Kalau Allah marah sama suaminya, tapi pengen memberi rezeki kepada istrinya. Sementara sang istri sumber rezekinya lewat suaminya, yang kerja suaminya. Allah pengen memberikan rezeki ke istrinya, tapi Allah nggak mau kasih rezeki ke suaminya. Gimana? Ya kan? Artinya kan, kalau Allah menurunkan azab kepada suaminya, istrinya kena resiko nggak, Pak? Kena. Dan ini ada ayatnya, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap azab yang kalau turun bukan cuma kena orang zolim saja, bisa kena orang soleh. Ada di surat 8 ayat 25. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak putus menimpa orang-orang yang zalim, orang yang lain saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Nah, peliharalah dirimu, kata Allah. Wattaqu, takutlah atas azab yang kalau turun bukan cuma kena orang zalim. Coba aja kalau tanah longsor, Pak, terjadi, apakah yang mati orang kafir aja? Enggak, masjid banyak yang rusak, Pak. Orang soleh banyak yang mati, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau Allah mau menurunkan azab ke suaminya, istrinya kena nggak, Pak? Meskipun istrinya orang soleh. Kalau Allah mau menurunkan azab kepada istrinya karena istrinya zalim, suaminya ikut kena nggak, Pak? Kena. Maka Bapak Ibu, ini dua pihak harus saling tolong menolong, harus saling fastabiqul khairat. Maka dalam bahasa Qur'annya kan fastabiqul khairat, saling support mensupport dalam kebaikan. Maka setelah beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, baru setelah itu tetangga, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jaril qurba, tetangga dekat. Kita harus buktikan kebaikan kita sama tetangga, Pak. Wal jaril junubi, tetangga jauh, wasahibi bil janbi, teman sejawat, teman kerja, teman pengajian, teman sekomplek. Ini kan lagi proses ya, Pak. Nanti mau senam itu kan proses warga berkumpul dengan warga, ya, Pak. Buktikan orang Islam itu hadir di situ sebagai bentuk silaturahmi. Insya Allah ada rezekinya. Makanya Rasulullah bilang apa? Salah satu pintu rezeki adalah menjaga silaturahmi. Wabni sabil wa ma malakat aymanukum. Jadi Bapak Ibu, yang namanya rezeki itu dua hal, hablum minallah, hablum minan nas. Coba aja buktikan sendiri. Kerja di kantor, tapi hubungan sama bos jelek. Bertahan lama nggak Pak? Tidak kira-kira Pak? Tidak mungkin. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Maka hari ini urusan rezeki adalah urusan hablum minallah dan hablum minan nas. Apalagi kalau hablum minallah Bapak Ibu. Allah lebih maha kuasa lagi daripada manusia. Bos saja di kantor berkuasa, nggak baik sama bos pecat, bisa nggak? Iya. Allah lebih berkuasa lagi, Pak. Lebih berkuasa dari bos. Kita baca itu satu-satu. Surah 3 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhan yang menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab,
makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Ujung ayatnya yang menarik. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti Allah mau ngasih rezeki kepada yang Allah mauin aja, gitu loh. Ada orang yang dikasih panjang, Allah berkehendak sama dia. Ada orang yang nggak dikasih sama sekali. Ya, berarti Allah nggak mau ngasih dia. Logika sederhana. Saya yakin Bapak Ibu punya ponakan, bukan anak ya. Jangan saya nggak pakai bahasa anak. Kalau anak subjektifnya terlalu besar. Ponakan. Saya dulu waktu masih bujangan punya ponakan 11. Ponakan 11. Dari 11 itu Pak, kalau saya punya duit, ada yang keinget duluan, ada yang bahkan gak keingetan. Betul nggak Pak? Ya kan Bu? Ada yang keingetan duluan. Ayo kesini, om gajian nih, loh, ya kan? Ada yang bahkan gak keingetan. Kok bisa Pak? Apa bedanya? Bedanya, yang satu kok keingetan, yang satu kok gak keingetan. Bisa jadi yang satu ini jarang datang, rumahnya jauh, atau udah gede sehingga nggak main sama kita Pak, dia lebih main sendiri. Ya. Sementara anak ponakan yang keingetan mungkin masih kecil, lucu-lucunya, sering main sama omnya, sering datang. Ya. Jadi kesimpulannya hamba yang disukai Allah kan ini bisa hamba yang sering datang. Ya. Hamba yang banyak, yang lagi lucu-lucunya Pak, banyak amal solehnya, disukai sama Allah. Maka orang yang tidak dikehendaki bisa jadi hamba yang jarang datang sama Allah, ya Pak. Yang banyak dosanya mungkin kita kesal darinya, ya Pak. Waktu saya punya ponakan tuh ada juga ponakan yang saya keselin, males sama dia Pak, nyebelin anaknya, yuk. Ada nggak Bu? Ada ya Pak. Meskipun nyebelinnya tetap relatif ya Pak, nggak nyebelin ke orang lain banget lah. Jadi Bapak Ibu, Allah ngasih rezeki sama orang yang dikehendaki. Kira-kira kalau kita sombong, dikasih nggak Pak rezeki Pak? Ya dikasih, tapi siap dan dihancurkan. Coba, ada di surat 28 ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dipungutlah ia oleh 28 78. 28 78. Oh, kalau 78. Sudah ayat terakhir. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara. Bukan. Ya. Ini korun ya. Ayo. Orang berkata, sesungguhnya apa kamu menjadi harta itu karena ilmu yang ada pada. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah sendiri telah membimbingkan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripada ini dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah kamu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa itu. Nah, ini kisah korun yang sombong. Dia bilang saya punya harta min ilmin indi karena keahlian saya, karena kerja keras saya. Dia nggak bilang rezeki ini dari Allah. Banyak nggak orang sekarang yang gitu? Ya, banyak. Oh ini dari mana Bu? Rumahnya bagus banget. Ya ini hasil kerja keras saya. Keringat, tetesan darah dan air mata. Bahkan ada yang bahasanya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu. Buat bikin rumah. Dia lupa kalau semua itu adalah atas izin Allah. Maka apa jangan bersikap seperti korun. Dan korun ditenggelamkan ya, ditenggelamkan. Maka jangan sama sekali jangan pernah sombong. Sombong hancur. Dan sombong adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Iblis jin itu Pak dulu sudah tinggal di surga. Sudah tinggal di surga. Pada saat diperintah sama Allah, sujudlah kepada Adam, dia nggak mau, menyombongkan diri. Saya kan lebih baik dari dia. Saya kan senior dibanding dia. Saya kan duluan, betul nggak Bu? Ya kan jin udah duluan, udah mengabdi duluan kepada Allah, udah beramal soleh duluan kepada Allah, sudah duluan tinggal di surga. Tiba-tiba disuruh sujud sama anak baru Pak.
Benar nggak? Anak baru kan dong? Iya kan? Dan kita begitu juga nggak di kantor kadang-kadang itu ya. Tiba-tiba bos ngangkat anaknya jadi manajer. Kita nggak tahu kalau itu anaknya bos. Kalau kita tahu itu anaknya bos, bapak ibu nerima nggak? Meskipun nggak suka. Ya, namanya juga anak bos. Iya kan Pak? Tapi kalau nggak tahu gimana? Protes dong. Kok dia yang jadi direkturnya? Kok dia yang jadi manajernya? Kan saya duluan. Gitu loh, menyombongkan diri ya Pak. Kata bos, yang punya perusahaan saya, terserah saya dong, kan gitu kan? Ya Pak. Betul. Maka pada saat kita sombong, dihancurkan. Maka salah satu contoh yang harus kita ikuti adalah sikapnya Zulkarnain, ada di surat 18 ayat 98. Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari aku, maka dari segala kerajaan di sisiku, dan dia akan menjadikan hancur dulu dan jadi keadaan. Nah, ini kisah bagaimana Zulkarnain disuruh bangun tembok. Dia ketemu sama satu kaum, lalu disuruh, bisa nggak bangun tembok? Nanti saya bayar, saya upahin. Lalu bangun tembok tuh, nanti Zulkarnain membangun tembok dari tembaga, besi yang dilelehkan dan seterusnya. Tapi begitu temboknya berdiri, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia nggak bilang tembok ini bikinan saya, nggak bilang begitu. Dia bilangnya tembok ini rahmat dari Allah. Beda sama kita. Kalau kita apa? Rumah ini hasil jerih payah saya, mobil ini hasil jerih payah saya. Sombong, hati-hati, dihancurkan sama Allah. Kita harus contoh Zulkarnain. Zulkarnain nggak pernah bilang tembok ini bikinan saya. Lalu dia tanda tangan di bawahnya, nggak ada. Kalau kita kadang-kadang suka tanda tangan coret dikit ya Pak di tembok bawah bikinan. Karena kadang-kadang kita butuh, kadang-kadang kita masih butuh validasi dari manusia. Kadang-kadang suami masih begitu. Emang itu duit dari siapa sih? Itu lah kira-kira. Ntar dibalas sama istrinya. Emang yang masakin kamu siapa? Sampai kapan beres masalah kita? Betul lah Pak. Satu lagi, ada orang-orang yang siap panen, ada orang-orang yang siap gajian, tapi lupa, nggak pernah ngomong insya Allah, ngomongnya pasti. Ada di surat 70 ayat 17 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memanggil benar. Yang memanggil Satu orang, lagi, itu baru 16, 17 ya? 17. Ini 17 nih. Iya. Yang memanggil itu 17. Bukan. Yang mengeluhkan bukan kepala 70. bukan 70 belum. Al-Falah 68. Itu Al-Ma'arif ya. Sesungguhnya Ya. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah mencoba pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Terus satu ayat lagi. Dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin. Pertama ini Allah bilang aku inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastasnun. Orang-orang yang punya kebun, punya bisnis, punya usaha, yang kerja, dia yakin besok bakal panen, dia yakin besok bakal gajian, dia yakin besok proyeknya jebol, dapat duit. Wala yastasnun. Dua di sini, tidak menyisihkan buat rencana sedekah atau tidak menyisihkan dengan menyebut nama Allah. Dua. Ya. Jadi bisa dua nih. Bisa yang satu enggak nyebut insya Allah, bisa yang satu enggak ada budget buat sedekah. Padahal kalau kita dikasih harta dan mau harta itu berkembang, harus ada budget sedekah. Rencanain dulu. Kalau mau aman, rencanain dulu dari awal. Dari untung bersihnya saya mau sedekah 5%. Nah itu udah bagus. Kalau di sini kalau dibaca tafsirnya ada dua kemungkinannya. Satu karena dia nggak mau sedekah. Dua dia nggak ngomong insya Allah. Dia ngomongnya pasti. Apa yang terjadi Pak berikutnya?
19 dan 20. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Nah, terus satu lagi. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Bapak Ibu, pada saat besoknya dia mau panen, malamnya dihajar sama Allah, hancur semua. Lalu kebun itu jadi malam, gelap, hitam, pekat seperti malam. Orang kalau mau gajian, tiba-tiba besok gajiannya hilang, itu kan gelap alasan Pak. Gelapnya itu bulan ini gimana ya? Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jelek hubungan sama Allah, hablum minallah jelek, Allah bisa hancurkan semua rezeki kita, meskipun depan mata bakalan gajian, depan mata bakal terima. Ini kisah sedih yang sedang saya rasakan. Jadi ada jamaah baru ngabarin, Ustaz, alhamdulillah kami berhasil beli mobil baru dengan izin Allah. Soleh, orang baik, bahasanya baik, beli Palisade baru 1 miliar itu ya Pak, atau 4M hybrid. Ternyata justru Palisade itu jadi wasilah satu keluarga meninggal semua. Dia bilang, Ustaz, tadi mobil baru kami datang hari ini, alhamdulillah. Besoknya mereka jalan di tempat kamu, Pak, jeger ketiban tronton, selesai. Jadi tronton apa sih Pak? Kontainer, tronton yang bawa kontainer jalan jeger, satu keluarga meninggal gara-gara wasilahnya. Satu keluarga ada di dalam mobil baru. Artinya kalau Allah nggak suka, Allah nggak mau, Allah marah, bisa habis semua. Saya nggak tahu di dalam keluarga itu siapa yang Allah mau azab. Saya nggak tahu, betul nggak? Kan ada bapak, ada anak, ada bapak, ada istri, ada anak udah dewasa. Siapakah yang Allah mau azab kita nggak tahu ya Pak. Dan saya nggak boleh menghukumi. Tapi inilah bukti. Kalau Allah sudah turunkan azab, yang soleh pun kena. Ya Bu. Apalagi kalau kapan azab itu turun? Salah satunya adalah dalam perjalanan Bapak. Maka kita disuruh banyak beristighfar pada saat perjalanan. Jadi tempat waktu-waktu terjadinya azab itu salah satunya adalah dalam perjalanan. Ada di surat 16 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana yang ditenggelamkannya? Oh, ditenggelamkan. Lanjut Pak, 46-nya Pak. 46. Atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan. Nah, perjalanan 46 berarti ya. Maka sekali-sekali mereka tidak dapat menolak azab itu. Jadi salah satu waktu Allah turunkan azab adalah dalam perjalanan. Maka kalau dalam perjalanan harus banyak istighfar. Balik lagi ke ayat 62 dan 10 itu. Kalau sudah bertebar selesai sholat, banyak bertebaran, banyak-banyak ingat Allah supaya beruntung. Maka saya mereferensikan betul kalau dalam perjalanan jangan nyetel lagu, dengan setel murotal, ya kan? Karena itu adalah salah satu saatnya kemungkinannya Allah turunkan azab. Ini menurut saya nggak masuk ke area musik haram atau enggak, saya nggak masuk ke situ ya. Saya cuma masuk dalam perjalanan adalah waktu kemungkinan turunnya azab. Maka kalau kita berada di posisi seperti itu, saran terbaik adalah jangan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya Bu, mendingan banyak istighfar, setel murotal, betul loh Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah konsep rezeki. Rezeki memang sudah dijamin, bentuknya ada yang terduga dan tidak terduga. Semua rezeki yang dijamin tadi tetap perlu diusahakan. Apa usaha utamanya? Hablum minallah dan hablum minannas. Jaga hubungan kepada Allah dan jaga hubungan sama manusia. Jadi yang diusahakan apa? Kira-kira usaha menjaga hubungan kepada Allah dan usaha menjaga hubungan dengan manusia. Maka meskipun kita sudah bertakwa, tetap nggak cari cara untuk mendekat kepada Allah. Tetap coba surat 5 ayat 35 terakhir. 5:35.
Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, lihat. Wahai orang beriman, disuruh takwa dulu, bertakwalah kepada Allah. Apakah sudah takwa selesai? Tidak. Disuruh cari terus cara mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang bertakwa, meskipun sudah bertakwa, selesai dan tidak. Disuruh cari terus kan? Terus cari. Oh ngaji udah, ya apa setelah ngaji? Birrul walidain sudah, oh apa setelah birrul walidain? Berbaik sama tetangga sudah, apa lagi? Terus, nggak boleh berhenti ya Pak? Dan di ujungnya apa? Dan berjihadlah dalam mencari wasilah tadi, mencari cara tadi kita terus harus berjuang. Kenapa? Ya karena kadang-kadang semangat ada turunnya ya Pak ya. Semangat ada turunnya. Maka Rasulullah kan bersabda, setiap amal ada semangatnya dan setiap semangat ada turunnya. Kalau nggak pakai jihad, Bapak Ibu, kalau udah kultur, kalau udah turun semangatnya, naikin semangat lagi, susah. Jadi Bapak Ibu, ya Bapak. Termasuk tadi dan pada saat yang berbun hutang tadi itu diingatkan pada saat tidur. Iya betul. Iya. Sebelum tidur juga perlu. Iya betul. Karena salah satu waktu turunnya azab kan saat itu. Ya, ini kalau dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Surat 16 45, 46, surat 7 ayat 97 sampai 99. 97 itu saat tidur, 98 saat main duha. Maka dulu kalau Bapak Ibu ingat tsunami 2004 itu kan subuh. Ya Pak, subuh kan? Duha, waktu duha, jam 6 awal-awal. Orang lagi nongkrong, lagi main kena tsunami. Tsunami di Banten malam. Ya Pak. Terus perjalanan pesawat jatuh, mobil tabrakan dan lain-lain. Maka salah satu waktu terjadinya azab kalau nggak waktu malam lagi tidur, waktu pagi lagi main, waktu perjalanan atau saat-saat tak terduga. Maka di situ kan ada perintahnya zikir pagi dan petang, ya Pak. Salah satunya kan menangkal, menjaga diri dari musibah. Semua harus dijaga. Pada akhirnya semua waktu harus dijaga kan? Iya, semua waktu harus dijaga. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Clear ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan usahanya boleh bebas. Usaha boleh bebas Bapak Ibu. Yang penting hablum minallah sama hablum minannas harus dijaga. Karena usaha manusia memang berbeda-beda. Allah sebut di surat Al-Lail ayat 4, inna sa'yakum lasyatta. Yang namanya usaha manusia memang berbeda-beda. Gak bisa kita jadiin satu semua Pak. Harus bisnis semua nggak bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu demikian materinya. Rezeki yang dijamin ada dua jenis, terduga dan tak terduga. Semuanya butuh diusahakan dan usahanya terbagi dua, yaitu usaha hablum minallah dan usaha hablum minannas. Mau dagang tetap hablum minallah dan hablum minannas. Mau kerja kantoran tetap hablum minallah dan hablum minannas. Bahkan yang hari ini tidak bisa bergerak pun, ya Bu, yang udah pensiun misalnya, udah nggak kerja, udah nggak bisnis, udah nggak dagang, tetap hablum minallah dan hablum minannas. Betul nggak? Coba kalau nggak jaga hubungan sama tetangga, kalau sakit tetangga menolongin coba. Oh enggak. Ya, jadi Bapak Ibu yang masih bisa bergerak ataupun yang sudah tidak bisa bergerak hari ini, yang masih usaha ataupun yang sudah tidak usaha, hablum minallah, hablum minannas tetap harus dijaga. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, lanjut. Jadi yang penting kita tahukan semua kepada Allah. Betul. Artinya menjadi teman selesai rezeki kita. Betul. Selama kita hidup pasti ya. Betul. Maka hablum minallah kan disebutnya duluan. Dalam konteks Quran kalau disebut duluan berarti dia utama. Duribat alaihimuz zillatu aina masuku ila bihablin minallah wa hablin minannas. Kalau hablum minallah bagus Bapak Ibu. Meskipun Rasulullah berada di lingkungan kaum kafir Quraisy Mekah, di boykot, di persekusi, tetap dapat rezeki nggak Pak? Tetap dapat. Ya kan? Dia kan jelek hubungan sama manusia kan waktu itu karena manusianya mayoritas kafir. Sehingga dia dimusuhin senegara bukan sekomplek Pak.
Tapi kan hamdun min Allahnya baik Pak, karena beliau seorang nabi. Tetap meskipun dia berat selama 13 tahun di Mekah, 3 tahun pernah diboikot dan lain-lain sampai mau dibunuh, tetap dapat rezeki. Karena hamdun min Allahnya baik. Begitu dia pindah ke Madinah, hamdun min Allah baik, hamdun min Anas baik ya Pak. Karena orang Madinah welcome sama dia. Wah, melesat ke rezekinya luar biasa. Kalau salah satu tandanya itu kalau sudah sakit, kalau infus orang infus akan tanda. Tanda betul. Dia akan meninggal. Betul. Ya, karena dia rezeki yang dikasih udah dia nggak terima lagi. Sip, Pak Erik. Nah, begini Ustaz, kalau soal rezeki diberikan orang itu, misalnya begini, kita dalam perjalanan atau apa segala macam, tahu-tahu ada yang ngasih berkah di jalan itu, ada sebagian orang nggak mau terima. Itu bagaimana kalau? Gak apa-apa. Kalau ada orang yang pada saat ada orang mau berbagi nasi kotak, lalu ada orang yang nggak mau ikut ngantri atau merasa saya nggak butuh, maka saya nggak mau mengambil, itu opsinya dia, Pak. Silakan saja. Kan manusia hanya memperoleh apa yang dia usahakan, kan ayatnya ini, ya kan? Kalau saya mau dapat nasi berkat Jumat, ya saya harus mau merendahkan hati saya, lalu ikut ngantri, Pak. Betul nggak, Pak? Bukan berarti menolak rezeki. Bukan menolak rezeki, bukan. Tapi saya usaha di situ. Lalu kalau saya merasa saya nggak mau ngantri lah, saya bisa beli sendiri. Itu usahanya dia, Pak. Yang penting jangan sombong, ya kan? Yang penting jangan sombong. Kadang-kadang kita nggak mau ngambil, kayak orang susah aja udah begitu, Pak. Yang sombong, Pak, jadinya. Itu yang bahaya. Jadi kalau mau ngantri jangan sombong, kalau nggak mau ngantri, ya juga jangan takabur, ya kan? Untung saya ngantri makanya dapat. Nah, Pak, kalaupun ngantri kalau mau nggak dapat gitu, kalau nggak Allah izinkan dapat gimana? Ya kehabisan dulu lah. Iya, iya sampai depan habis. Jadi kalaupun ngantri, dia tetap bilang saya dapat. Wasilahnya ngantri atas izin Allah saya dapat. Kalau dia nggak mau ngantri, ya jangan sombong. Ah, gue bisa beli. Ayo orang susah aja ngantri gitu. Nah ini bahaya. Gitu ya Pak. Diambil dikasih orang juga. Bawa nggak apa-apa. Iya. Yang penting jangan sombong. Diambil, dibuka. Cuma tempe orek, cuma telur setengah. Kasih orang sih, bukan level gue. Sombong apa? Ya sombong, hancur. Ya. Maka ya sombong itu bahaya lah. Ya. Fahbit minha fama yaqulu laka an tatakabbaru fiha. Kata Allah, keluarlah kamu dari surga, kamu tidak punya hak menyombongkan diri dalam surga. Bapak Ibu mungkin hari ini sudah di surga, sudah punya rumah yang nyaman, sudah punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sudah punya anak yang soleh, sudah punya income yang cukup bahkan lebih. Ini kan gambaran surga dunia ya Pak. Bisa nggak dikeluarkan dari kenikmatan tersebut karena sombong? Gampang banget bagi Allah. Fahbit minha fama yaqulu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sabirin. Keluarlah kamu dari surga, kamu termasuk orang yang dihinakan. Sip, Bapak Ibu, saya pikir cukup sekian. Tadi ada pesan sponsor karena mau senang ya. Jadi kita selesaikan dulu jam 16.10. Alhamdulillah jam 16.10. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan. Semoga apa yang Allah izinkan saya sampaikan hari ini bisa diterima, dipahami dan kelak bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terbaik hadiahnya umroh. Yang terbaik hadiahnya umroh.